Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Yulia Mawarni dari kelas 10 Perbankan Syariah 1 akan mempresentasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dan Penyakit Akibat Kerja atau PAK. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Menurut Bangun Wilson 2012/377, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Menurut Mangkunegara 2004/161, kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. Menurut Debnekes 2005, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis-jenis bahaya K3. 1. Terjatuh. 2. Tertimpa atau terkena benda jatuh. 3. Terbentur. 4. Terjepit oleh benda. 5. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan. 6. Pengaruh yang tinggi. 7. Terkena arus listrik. 8. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Faktor yang mempengaruhi K3. 1. Kecerobohan personal. 2. Kecenderungan terjadinya kecelakaan. 3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah. 4. Kebersihan. 5. Kesehatan dan instalasi air minum. 6. Produktivitas kerja berbasis ergonomis. 7. Ventilasi, pemanas, dan pendingin ruang. Peran K3 di lingkungan kerja. 1. Harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan. 2. Semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. 3. Masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan. 4. Semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Contoh kasus K3 di pabrik. Kasus kecelakaan kerja di Klaten. Seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Setelah benang tersambung, korban pun bergegas menyalakan mesin tenon tersebut. Tanpa disadari, ternyata kain kerudung si korban masuk ke dalam mesin dan menjerat leher korban hingga tak terselamatkan. Faktor penyebab dari kasus tersebut, yang pertama, ketidakwaspadaan dan rasa ingin terburu-buru menjadi sebab utama dari kecelakaan kerjaan ini. Yang kedua, penyebab kecelakaan ini dominannya disebabkan oleh faktor manusia yang lalai terhadap bahaya yang akan timbul akibat rasa ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri. Tindakan yang tepat untuk kasus tersebut, yang pertama, mengevaluasi kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. Yang kedua, membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan. Ketiga, memberi penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang timbul di tempat kerja. Yang keempat, menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya K3 bagi setiap karyawan. Anjuran untuk menjaga dan menghindari K3. Yang pertama ada engineering atau teknik. Engineering artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin serta alat pencegah kecelakaan atau safety guards.
Yang kedua, enforcement atau pelaksanaan. Enforcement artinya tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Yang ketiga, education atau pendidikan. Education artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman atau safety semaksimal mungkin. Pengertian PAK atau penyakit akibat kerja. PAK adalah suatu penyakit atau keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita beresiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Jenis-jenis PAK. Yang pertama, ada pneumokoniosis atau silikosis, asbestosis, antrakosilikosis, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit paru dan saluran pernapasan atau bronchopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras. Yang ketiga, penyakit paru dan pernapasan oleh debu kapas, fleas, hennep, dan sisal atau gisinosis. Yang keempat, asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal dalam proses pekerjaan. Yang kelima, alveolitis alergika. Yang keenam, penyakit yang disebabkan beryllium atau persenyawaannya yang beracun. Faktor yang mempengaruhi PAK. 1. Faktor biologi. Untuk faktor biologi ini, seseorang bisa terkena penyakit akibat kerja karena berasal dari virus, bakteri, jamur, parasit, dan lainnya. Kedua, faktor fisik. Faktor fisik, terjadinya penyakit akibat kerja ialah karena adanya suara yang bising, temperatur suhu yang terlalu tinggi, radiasi sinar elektromagnetik, tekanan udara tinggi, dan juga adanya getaran di lokasi kerja. Ketiga, faktor psikologi. Penyebab dari faktor psikologi pun beragam, seperti suasana kerja yang monoton, serta tak membuat kamu nyaman, hubungan kerja dengan sesama rekan yang kurang baik, hingga upah kerja yang dianggap kurang pun bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja loh. Yang keempat, faktor kimia. Faktor kimia mungkin menjadi faktor terberat yang bisa kamu alami jika terkena penyakit akibat kerja. Tentu saja, faktor ini pun banyak diakibatkan karena bahan kimia yang ada pada alat ataupun bahan baku kerja. Peran PAK di lingkungan kerja. Peran PAK di lingkungan kerja yaitu menentukan diagnosis PAK. Diagnosis atau identifikasi penyakit kerja akibat kerja yang terjadi pada suatu populasi pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan epidemiologis dan pendekatan klinis. Pendekatan epidemiologis. Pendekatan ini terutama digunakan apabila ditemukan adanya gangguan kesehatan atau keluhan pada sekelompok pekerja. Pendekatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau kausal antara suatu pajanan dengan penyakit. Pendekatan klinis atau individual. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk menentukan apakah seseorang menderita penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya atau tidak. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menentukan diagnosis klinis, menentukan pajanan yang dialami oleh individu tersebut dalam pekerjaan, menentukan apakah ada hubungan antara pajanan dengan penyakit, menentukan apakah pajanan yang dialami cukup besar, menentukan apakah ada faktor-faktor individu yang berperan, dan menentukan diagnosis penyakit akibat kerja atau hubungan kerja.
Yang terakhir, anjuran untuk menjaga dan menghindari PHK. Yang pertama, memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. Yang kedua, mengenali risiko pekerjaan dan pencegahan agar tidak terjadi lebih lanjut. Yang ketiga, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka atau sakit berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.